Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita akan baca firman Tuhan sebagaimana tema yang telah diberikan kepada kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 57 sampai yang ke-60. Tetapi supaya kita lebih mengerti konteks keseluruhan dari perikop ini, renungan ini, kita akan bacanya setidak-tidaknya mulai dari ayat 54 sampai pasal yang ke-81a. Ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 8 ayat 1a. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Dengan judul perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada dalam masa-masa yang menguji benar-benar tingkat ketahanan kita, tingkat kesiapan kita, baik secara psikologis, kesehatan, dan tentu secara logistik juga. Tapi lebih dari itu sebenarnya ada satu hal yang paling banyak dilupakan dalam masa-masa yang seperti ini. Seberapa tahan orang-orang Kristen seberapa tahan menghadapi situasi ini dengan cara pandang yang tepat, dengan bekal yang tepat. Bagaimana iman mereka kepada Kristus beroperasi, berfungsi di dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Dan kabar buruknya adalah tidak banyak orang yang bisa bertahan dengan iman Kristen mereka, dengan cara pandang Kristen yang benar dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Hari ini kita akan belajar banyak sekali dari perikop yang kita baca barusan dari kisah akhir hidup Stefanus, seorang jemaat Kristen pada awal-awal permulaan gereja yang mati dirajam karena mempertahankan imannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk lebih jauh kepada poin-poin penting yang akan saya bagikan kepada kita akan belajar dari beberapa poin mengenai latar belakang kejadian ini. Apa yang terjadi pada Stefanus, perajaman, ya, perajaman itu pelemparan batu sampai mati. Dilempari rame-rame. Ya, jadi tidak dipukuli pakai tangan, tapi dilempari pakai batu rame-rame sampai mati. Itu terjadi pada bulan-bulan awal atau pada hari-hari awal kehidupan para murid, ya, pada orang-orang Kristen pada permulaan itu, sejak Yesus naik ke surga. Jadi itu pengalaman pertama mereka di mana Yesus benar-benar tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka harus menghadapi hidup mereka sendiri. Dan kali ini mereka harus berhadapan dengan penganiayaan seperti itu. Jadi kengerian yang terjadi setelah penyaliban Yesus di Yerusalem itu, beberapa minggu sebelum, kurang lebih 50 atau 60 hari sebelumnya, itu belum berakhir. Dan itu ternyata tidak mencutkan nyali mereka untuk memberitakan Injil. Bahkan sekarang orang-orang Kristen itu, orang percaya ya, mereka belum bernama orang Kristen masa itu ya, mereka disebut pengikut jalan Tuhan. Ya, mereka malah makin radikal memberitakan Injil. Mereka makin radikal mengikut Yesus. Ancaman kematian tidak lagi menakutkan bagi mereka setelah mereka melihat sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Yesus sekarang sudah naik ke surga menjanjikan pemeliharaan kepada mereka, tempat bagi mereka. Pelayanan berkembang luas dan tak cuma penginjilan. Itu mencakup semua pelayanan diakonia, pelayanan kehidupan jemaat, pelayanan kehidupan sehari-hari. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Luar biasa sekali, bukan ya? Jemaat awal-awal itu jemaat bukan yang seperti sekarang. Mungkin mereka pernah sekolah teologi kemana-mana, tidak. Mereka jemaat awam seperti rata-rata kita.
Tapi pelayanan penginjilan mereka tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, sekali lagi saya ingatkan, lokasi semua dari kejadian ini adalah di Yerusalem. Jadi ketika saya bicara Yerusalem, maka ini berbicara penderitaan. Yesus disalibkan di Yerusalem, Yesus disiksa di Yerusalem. Dan kemudian jemaat awal itu memulai hidup mereka di Yerusalem dan menghadapi lagi penganiayaan. Mereka disiksa, mereka dihina, mereka dipanggil oleh mahkamah agama, dan Stefanus dilempari batu sampai mati. Dan kita tahu dalam sepanjang sejarah, di dalam kisah para rasul kita ketahui kemudian, para rasul itu satu persatu mati martir, mati dibunuh karena pemberitaan Injil. Dan bukan cuma itu, sampai 300 tahun kemudian orang Kristen pertama itu menderita penganiayaan dan siksaan luar biasa sekali. Jadi orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya Yesus, tidak pernah berhenti menganiayai para pengikut Yesus. Tapi mereka tidak pernah berhenti juga untuk tetap percaya kepada Yesus. Pada saat Stefanus dirajam batu itu, Saulus yang kemudian kita kenal namanya sebagai Paulus, hadir di sana. Hadir di sana dan dia menjadi penjaga pakaian para pembunuh itu. Jadi sebenarnya dia semacam komandan lapangannya, semacam operator lapangan dari pembunuhan Stefanus itu. Dia ada di sana. Semua para pelaku itu menyimpan baju mereka di depan, di bawah kakinya. Dan dia menjaganya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, kemudian Paulus mengakui bahwa dia ada di sana juga di dalam kisah pasal 22 itu, bahwa dia ada di sana. Membuktikan bahwa kejadian pembunuhan Stefanus ini benar-benar nyata, dan semua hal yang terjadi pada masa itu nanti terkonfirmasi kepada kita dari pengalaman Paulus sendiri. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari Stefanus sendiri yang mati di rajam batu sampai akhir hidupnya demi imannya kepada Kristus. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang pilihan dari antara jemaat untuk mengurus pelayanan kepada jemaat. Dia dikenal dengan ciri-ciri seperti ini. Ini juga menolong kita untuk merefleksi pada diri kita sendiri. Ini ciri-ciri jemaat yang bertumbuh dewasa pengenalan Tuhan. Yaitu penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dalam ayat 5 pasal 6 ayat 5. Dia penuh karunia, penuh kuasa dan mengadakan mujizat dan tanda-tanda di dalam pelayanannya. Jadi yang melakukan tanda-tanda mujizat pada masa itu bukan cuma para rasul. Bahkan Stefanus yang jemaat biasa pun bisa dipakai Tuhan untuk melakukan semua itu dalam pelayanannya. Dia aktif mengurus kesejahteraan jemaat. Tapi saat yang sama dia juga aktif memberitakan Injil. Belajar pengajaran iman. Belajar pokok-pokok imannya dengan baik sekali. Sehingga dia menjadi sangat cakap, ya, sangat terlatih untuk menjelaskan imannya ketika ada orang bertanya. Atau ketika imannya ditantang untuk dia pertahankan atau dia tinggalkan. Dia bisa menjelaskannya dengan baik. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa selain menjadi orang Kristen yang setia, penting sekali bagi jemaat itu untuk belajar tentang pokok-pokok iman yang sering kita sebut sebagai doktrin, pengajaran, pokok-pokok pengajaran iman. Supaya kita juga bisa menjelaskannya dalam menghadapi realitas sehari-hari, atau ketika ada orang lain bertanya kepada kita tentang iman kita. Jadi kita melihat level iman Stefanus itu sangat matang sekali, ya. Dia bukan cuma level orang Kristen yang cuma hadir gereja, hadir saja tapi tidak ngerti apa-apa setelah itu. Pokoknya hadir, bagi dia itu sudah cukup. Dia juga bukan orang Kristen hanya tahu mengikuti liturgi dan macam-macam, tapi setelah itu nggak tahu apa-apa lagi. Dia juga orang Kristen yang tidak hanya bisa bernyanyi, atau menyatakan pengakuan iman rasuli, tapi dia juga orang Kristen yang bisa menjelaskan tentang imannya, karena dia benar-benar belajar tentang pokok-pokok imannya. Dia bukan orang Kristen yang motivasinya datang ke gereja menjadi bagian dari jemaat itu untuk mendapatkan kepastian dari kenyamanan hidupnya. Jadi ini semua ciri jemaat yang bertumbuh, matang, dan dewasa yang semua kita bisa temukan dalam pribadi Stefanus. Dalam pemahaman iman yang sangat baik itu, dan ini kenapa kemudian pengertiannya tentang iman itu sangat menolong dia. Dalam pemahaman yang sangat baik itu, dia sangat paham bahwa tubuh fisiknya sekalipun bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan, melainkan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Jadi bukan tubuh fisiknya yang segala-galanya, tapi Yesus adalah segala-galanya. Melampaui nilai dari tubuhnya sendiri, melampaui dari keadaan tubuhnya sendiri, melampaui dari kesulitan penderitaannya sendiri pada saat itu. Itu sebabnya meski dia pasti tidak mengharapkan dihukum mati dengan cara yang keji,
lewat pelemparan batu seperti itu, tapi dia tahu bahwa kematiannya pada saat itu bukanlah kematian karena kematian demi kematian sendiri. Juga bukan kematian yang menakutkan lagi bagi dia. Juga bukan kematian yang harus dihindarkan lagi. Bila itu satu-satunya pilihan yang tersedia untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dia kompromikan untuk dia tolak atau dia khianati. Kecuali harus mati, dia akan menempuh cara itu. Jadi kita mengerti sekarang bahwa pemahaman iman kita akan menuntun kita pada keputusan-keputusan akhir hidup kita ketika kita ditantang untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi Stefanus adalah salah satu sosok teladan ideal yang kita bisa bayangkan tentang bagaimana seharusnya seorang menjadi Kristen yang setia sampai mati. Tentu selain Yesus Kristus, selain para rasul dan jemaat-jemaat Kristen pada masa itu. Stefanus mati dalam kesetiaan kepada Kristus. Ingat ini. Stefanus mati dalam kesetiaan kepada Kristus bukan karena dan di dalam dosa. Bukan karena dosa, bukan di dalam dosa. Jadi kita akan belajar 3 poin penting pada hari ini yang saya akan bacakan, jelaskan kepada kita secara cepat. Pertama, kekristenan itu bukan barang gratisan. Ya. Pertama, kekristenan itu bukan barang gratisan. Anda menjadi orang Kristen, Anda harus bayar harga yang mahal. Anda harus bayar harga yang tertinggi, yang terekstrim yang mungkin Anda bisa punya. Kisah iman setia sampai akhir, seperti ditunjukkan oleh Stefanus tadi, mengingatkan kita mengenai satu hal penting, bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak sesederhana dan senikmat yang kita pernah bayangkan di awal, ya, atau ketika kita baru bertobat. Atau kita mungkin pernah tergoda ketika mendengarkan, kita tergoda mengharapkan kenikmatan itu, ketika mendengarkan beberapa orang suka memberi penekanan-penekanan tertentu pada bagian-bagian tertentu di Alkitab mengenai kebahagiaan, kemakmuran, kekayaan, kesehatan, dan lain-lain yang sifatnya baik-baik saja. Kita seringkali merasa kekristenan kita baik-baik saja karena kita berada dalam lingkungan yang secara sosial melindungi hak-hak kita beribadah. Semua kenyamanan dan keamanan beribadah kita dijamin. Di negara demokrasi, kita merasa dan kita menikmati kebebasan beribadah tanpa gangguan. Dan kita merasa ini kekristenan kita baik-baik saja. Atau kita berada dalam komunitas yang mayoritas Kristen. Sehingga, ya seperti kita dari Nias, gitu ya, mayoritas Kristen, dan kita tidak pernah merasakan kesulitan iman kita ditantang secara pribadi. Ya, kita tidak pernah ada yang lempar gereja, nggak ada yang bakar gereja. Jadi karena kita berada dalam lingkungan yang melindungi semua keberadaan kita, nyaman secara psikologi bagi kita dan secara sosial bagi kita, tidak ada gangguan dan tidak ada tantangan langsung pada pertanggungjawaban iman kita. Dan kemudian kita merasa bahwa iman kita berjalan dengan baik. Bahwa iman kita berkenan kepada Tuhan, bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan lebih dari itu kita berpikir, kita sedang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Stefanus dan kisah-kisah lain di Alkitab, sebagaimana juga Yesus Kristus telah menunjukkannya kepada kita, bahwa menjadi orang Kristen itu berisiko tinggi, menuntut harga yang mahal sekali. Seorang hamba Tuhan yang sering saya kutip kepada kita bernama John Piper itu dalam sebuah artikel berjudul The Radical Cost of Following Jesus, ya. Harga yang radikal, yang terbesar, yang termahal, yang paling radikal yang kita harus berikan untuk mengikut Yesus. Dia merujuk pada Lukas 9 ayat 56 dan 4 sampai 62, di mana ada kejadian Yesus menolak 3 orang yang berkata, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Dan Yesus berkata, "Tidak." Ya. 3 orang berbeda meminta mengikut Yesus, namun dengan 3 prasyarat awal yang kemudian dijawab oleh Yesus begini. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian Yesus lagi menjawab satu lagi. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan yang satunya lagi mengatakan, kepada yang satunya Yesus mengatakan, kalau engkau tidak membenci ayah dan ibumu, kamu tidak layak mengikut aku. Jadi intinya Yesus menolak orang mengikut dia. Jadi bayangkan ya, jadi tidak semua orang, bahkan Yesus pun tidak mau ketika kita mau gitu ya. Yesus berkata, kalau engkau tidak membenci ayah, ibumu, saudaramu, istrimu, dan anakmu, bahkan hidupmu sendiri, serta tidak mau memikul salibmu sendiri, Yesus berkata,
engkau tidak layak menjadi pengikutku. Engkau tidak layak menjadi pengikutku. Kalau engkau tidak bisa membenci apapun yang kau kasihi dalam hidupmu. Dan itu pilihan kata yang sangat ekstrim yang dikatakan, yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan derajat harga yang setiap orang Kristen itu harus bayar ketika mereka menjadi pengikut Kristus. Dalam bagian lain Yesus mengingatkan orang-orang mengikut dia. Dia mengatakan begini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kita tidak bisa membajak ya, dengan lurus ke depan sambil melihat ke belakang. Gak mungkin. Kita tidak bisa melayani Kristus, yaitu kita tidak dapat membuat Kristus terlihat yang terhebat dalam hidup kita jika kita masih sibuk menebak-nebak dan memikirkan, oh ini saya kok terlalu banyak biayanya yang harus saya keluarkan mengikuti Yesus ini ya. Melihat ke belakang berarti kerinduan untuk kembali kepada kehidupan lama. Itu berarti bahwa kita tidak benar-benar yakin bahwa Yesus layak diikuti. Terutama menuju Yerusalem, tempat penderitaan itu, di mana dia akan mengalami penderitaan dan kemudian para rasul, Stefanus, dan orang-orang Kristen pada abad-abad pertama itu mengalami banyak pembunuhan. Hati yang terbagi itu tidak berguna di dalam menilai, menampilkan, untuk menunjukkan nilai sejati dari mengikut Kristus. Poinnya adalah Yesus mengetahui dengan jelas setiap apa yang menjadi berhala di dalam setiap diri kita. Jadi kita tidak bisa membohongi Yesus. Kita mengatakan, Tuhan aku mengikut Engkau, aku percaya kepadamu. Tapi sebenarnya kita tidak benar-benar percaya kepada dia dan mengikut dia. Jadi Yesus bisa membedakan siapa muridnya, siapa yang sebenarnya pura-pura murid. Yesus mengetahui dengan sempurna apa yang sedang bersaing di dalam hati kita dengan kasih kita kepada Yesus. Dia melihat setiap kita persis di muka kita setiap pagi, setiap hari. Dan mengenal apa sesungguhnya persis dia melihat di dalam hati kita. Apa yang kita punya dalam hati kita tentang dia. Jadi Yesus berkata kepada kita, untuk mengikut dia, pastikan hal ini. Pastikan engkau menghitung biaya sebelum engkau mendaftar menjadi anggota pemuridan Yesus. Ya, pastikan engkau tahu biayanya berapa. Ya, karena biayanya sangat mahal. Jadi Yesus mengatakan, saya tidak ingin Anda mendaftar secara naif ya, secara lugu ya, secara lugu. Dan kemudian terkejut ketika tahu bahwa biayanya sangat mahal. Yesus mengatakan kepada kita, perhatikan baik-baik, ketahui baik-baik. Kalau engkau mengikut aku, harganya mahal sekali. Dan engkau harus tahu itu dari awal. Bukan baru tahu kemudian kamu terkejut. Kemudian nanti kamu lari dari proses itu. Jadi Yesus mengatakan, mengikut dia bukan barang gratisan. Bukan hal sederhana, bukan hal biasa. Menuntut hidup kita, bahkan menuntut kematian kita pada waktu-waktu tertentu. Dia membutuhkan komitmen kita dengan biaya yang setinggi mungkin. Dan tidak ada nanti lagi yang mengejutkan Anda ketika menghadapi kesulitan dengan harga mahal itu. Karena Anda tahu bahwa Anda telah menyediakan diri Anda untuk membayar harga yang paling mahal sekalipun. Dengan kata lain, ketika engkau telah menyatakan imam percaya kepada Yesus, engkau berkata kepadanya, Tuhan, aku adalah milikmu, berapapun harganya. Ya, sebuah istilah yang dalam bahasa Inggris itu sangat baik sekali. I am yours at any cost. Apapun harganya, apapun yang terjadi, aku adalah milikmu. Bapak dan saudara yang kasih, itu poin yang pertama. Menjadi Kristen atau kekristenan itu bukan barang gratisan. Anda mesti membayar harga. Dan Anda harus ingat itu baik-baik ketika mengikut Yesus. Dan itu nanti akan menolong kita memahami bagaimana ketika menghadapi kesulitan di masa pandemi ini. Kenapa kita juga harus tetap ikut membayar harga dalam situasi seperti ini. Dan bukan cuma menuntut Tuhan untuk segera menghentikan virus ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengikut Kristus itu bukan soal cara matinya, tetapi soal isinya dan cara hidup kita. Soal isinya atau cara hidup kita, bukan cara matinya. Akhir hidup setiap orang Kristen, entah yang setia kepada Kristus, atau yang sekedar Kristen saja, yang kita sering kenal itu Kristen KTP, itu cara matinya bisa sama. Ya, ada orang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi matinya baik-baik. Ada juga orang percaya kepada Kristus, matinya baik-baik.
Ada orang yang setia kepada Kristus matinya buruk sekali. Tapi ada juga yang baik sekali. Jadi bisa sama. Ya, orang Kristen yang baik-baik, yang tidak baik, sama saja. Bisa mati karena kecelakaan, bisa mati karena COVID, dan aneka cara kematian yang lainnya. Jadi tidak setiap orang akan mengalami kematian dalam mempertanggungjawabkan iman mereka secara terbuka. Seperti dialami Stefanus, para rasul, bapak-bapak gereja, dan jemaat mula-mula. Ya, kita tidak pasti bahwa akan mengalami kematian yang sama ketika mempertahankan iman kita. Tapi tuntutan untuk mempertahankan iman kita untuk situasi apapun sama tuntutannya. Ya, jadi kita tidak pasti bahwa setiap kita akan mati dalam cara yang sama, mati dibunuh karena iman kita. Tapi bisa jadi mati karena sebenarnya keteledoran kita menjalani hidup kita. Ya, jadi entah apapun cara mati kita, pertanyaannya sama untuk kita, untuk tanggung jawab kita. Apakah kita setia mengasihi Kristus di semua musim hidup kita hingga kita mati? Menjadi orang Kristen yang taat sampai akhir. Bukan soal bungkusannya, bukan soal cangkangnya, tapi soal isinya, soal kesetiaan hidup kita kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, memang kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Kenapa? Yesus telah menaklukkan kematian itu. Yesus telah bangkit dari kematian dan menjadikan kepada kita hidup yang kekal. Paulus bahkan menginginkan mati lebih awal. Dia meminta kepada Tuhan, kalau boleh, aku mati lebih cepat. Tapi Tuhan mengatakan, no. Itu bukan keinginanku kepadamu, Paulus. Walaupun kita tahu kemudian Paulus juga pada akhirnya mati martir. Tapi dia tidak mengizinkannya mati lebih cepat sesuai dengan keinginannya. Dan kemudian kita belajar satu hal yang penting dari Paulus. Kalimat yang sangat indah sekali yang ditulis oleh Rasul Paulus yang berkata seperti ini. Mungkin kita sudah familiar dengan kata-kata ini. Bahkan ada lagunya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mau hidup atau mati, sama-sama poinnya adalah mempertanggungjawabkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kematian hanyalah salah satu cara dan bukan satu-satunya cara untuk membuktikan iman. Kalau engkau harus berhadapan dengan kematian, hadapilah dengan kesetiaan kepada Kristus. Tapi kalau tidak juga, jangan cari-cari cara untuk mati. Kemudian mengatakan, Tuhan meminta saya untuk mati dalam cara seperti ini. Jangan ceroboh juga. Ya, yang diminta Tuhan kepada kita, bukan apapun nanti cara matimu, apapun cara engkau mempertanggungjawabkan, ladeni saja, layani saja, hadapi saja. Tapi yang engkau perlu perhatikan, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 adalah, hendaklah engkau setia sampai akhir. Sampai, kalaupun terpaksa kematian, setia sampai mati itu tiba. Yang kedua, perhatikanlah dengan sesama, bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang ketiga, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dalam Ibrani pasal 11 ada daftar di sana tokoh-tokoh pahlawan iman yang diberikan oleh Alkitab, diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka menghidupi iman mereka meski dalam berbagai kesulitan yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Itu poin yang kedua, yaitu bahwa bukan cara matinya, tetapi soal isinya, cara hidupnya. Yang pertama tadi, kekristenan itu bukan barang gratisan, Anda mesti bayar harga yang mahal sekali. Yang kedua, bukan soal cara mati, tapi soal isi dan cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, saya kutip kalimat dari Rasul Paulus, ya, ku tahu yang ku percaya, ku tahu yang ku percaya. Engkau tahu siapa yang kau percayai. Pada akhirnya poinnya akan di sana. Engkau tahu siapa yang kau percaya, karena itu engkau tahu hidup atau mati karena alasan apa dan untuk siapa. Ya, ku tahu yang ku percaya. Kata-kata itu sendiri bukan berasal dari Stefanus, tapi dari Paulus. Ya, kemudian Paulus menuliskannya. Di tengah hujan batu yang merajam tubuhnya sampai mati, Stefanus berdoa. Perhatikan isi doanya. Tuhan, terimalah rohku. Dalam ayat 59,
Dan kemudian di bagian akhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir ini mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalau perhatikan baik-baik doa ini, Anda akan kaget sekali. Ini doa yang berbeda dari doa kebanyakan orang Kristen. Bagi Stefanus, cerita kematiannya tidak berpusat pada kematian itu sendiri. Ya, banyak orang mati, kemudian bangga dengan kematian itu sendiri ya. Banyak kita dengar orang-orang mati demi agama. Kurang lebih cara seperti itu. Ya, Stefanus tidak seperti itu. Dia mati bukan karena kematian itu sendiri. Kematiannya bukanlah kematian yang berpusat pada kematian itu sendiri, bukan yang berpusat pada dirinya sendiri, tetapi kematian yang berpusat pada Allah. Ya, kematian yang berpusat pada Allah. Dalam konteks ini kita disadarkan bahwa bahkan setiap kematian orang Kristen pun harus selalu diuji. Apakah kematian karena iman atau sebaliknya karena ketiadaan iman? Kematian dalam kesetiaan atau kematian karena perbuatan dosa, karena kejahatan, karena kecerobohan, karena ketidaksetiaan, karena hidup yang tidak bertanggung jawab, karena kemalasan, atau bahkan mungkin karena hukuman Allah, karena sikap hidupnya yang menghina Allah. Kita seringkali tertipu, ya, mari kita ingat ini baik-baik. Kita seringkali tertipu dengan protokol ya dan tradisi pemakaman yang terjadi di berbagai kebudayaan. Ada orang yang karena harta dan kekuasaannya bisa mengupayakan cara yang pemakaman yang memberikan kesan bahwa dia orang terhormat atau sebagai orang-orang yang besar, yang hebat sekali. Padahal realitas aslinya tidak begitu. Ya, Anda akan bisa melihat dalam sejarah dunia betapa banyak sekali tokoh-tokoh kejam dan keji di dalam sejarah dunia dimakamkan. Upacara kematiannya dilakukan dengan cara yang begitu megah, agung, dan terhormat luar biasa. Tapi sebenarnya mereka orang-orang kejam dalam hidup mereka. Paulus menyaksikan bagaimana Stefanus dihukum mati dan dengan cara dirajam batu. Ketika Paulus pada suatu waktu, kemudian dalam pasal 22 kita baca, Paulus sendiri berhadapan dengan mahkamah agama yang sama, menuntut pertanggungjawaban atas imannya yang kemudian berisiko pada hukuman mati bagi dirinya. Dia menjelaskan bagaimana dia bertobat dan bagaimana dia melihat Stefanus dihukum mati, dan dia mengakui bagaimana hal itu membekas dalam pengalamannya, dalam pengetahuan, dan tentu menjadi modal bagi imannya kemudian. Lalu kita membaca Paulus menulis kalimat yang sangat indah ini dalam suratnya kepada Timotius, dan dalam 2 Timotius 1 ayat 12 yang mengatakan begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya, hingga yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 14 dia berkata kepada Timotius, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pada akhirnya Paulus mengatakan, setelah dia bertobat di perjalanan itu, dia bertemu Yesus di jalan menuju Damaskus ketika dia ingin membunuhi orang-orang Kristen itu. Dia bertobat dan dia ingat pengalaman Stefanus itu yang menyerahkan hidupnya bagi Kristus sampai mati dan mengubah hidupnya. Dia tahu satu hal, bahwa apapun yang dipercayakan Tuhan kepadanya, termasuk imannya itu, tidak akan sia-sia, dijaga, dipelihara Tuhan sampai mati, sampai akhir. Jadi aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, dalam masa COVID seperti yang sedang kita hadapi bersama saat ini, kematian tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat penting dan menarik perhatian masyarakat dunia. Melebihi ancaman kematian karena penyakit atau karena alasan apapun yang selama ini, sebenarnya kita sudah akrab. Seolah-olah kematian karena COVID ini kematian yang paling brutal sedunia. Padahal kalau kita baca dalam sepanjang sejarah, dengan tidak mengurangi keseriusan kita menjaga diri kita dengan COVID ini, COVID ini bukan satu-satunya yang paling berat di dalam sepanjang sejarah manusia. Dalam abad ke-1, ke-2, sampai kemudian abad ke-15 dan 16, ada banyak wabah yang terjadi dalam sepanjang sejarah manusia yang pernah memusnahkan manusia sampai puluhan juta orang. Tapi di masa COVID ini, kematian itu seolah-olah menjadi hal yang begitu menakutkan lebih dari biasanya. Seolah-olah itu kematian yang baru bagi kehidupan manusia, padahal sebenarnya bukan. Itu barang lama. Ya, kematian yang sama yang diterima sejak dosa itu
kejatuhan di Taman Eden itu. C.S. Lewis itu mengatakan kematian karena bom atom, nuklir, dan lain-lain, dan atau sekarang dalam bahasa kita termasuk karena COVID ini, bukan hal yang baru. Tapi lebih dari sekedar, kecuali sekedar sebagai daftar, menambah daftar dalam cara mati bagi manusia yang fana ini. Banyak yang takut mati lebih karena dorongan insting alamiah, karena ingin tetap menikmati hidup yang normal kembali. Banyak kenikmatan yang selama ini nggak mau dia tinggalkan, takut dia lepaskan, ya. Takut dia tiba-tiba lepas, ya. Udah capek-capek kerja kok tiba-tiba mati gitu, ya. Jadi dorongan alamiah saja, bukan karena sesuatu yang lain. Sayang nih barang udah dikumpulin capek-capek, kok mati ya, nggak ada yang nikmati gitu. Atau orang lain menikmati. Banyak yang terganggu dengan COVID ini karena sebenarnya serta-merta karena takut mati juga loh. Ternyata ada yang seperti itu. Karena semua sadar juga bahwa kematian itu tidak terhindarkan. Tetapi fokus utama mereka adalah COVID ini mengganggu siklus kenyamanan hidup mereka. Ya, jadi bukan karena takut mati juga kadang-kadang, ya. Tapi COVID ini mengganggu kenyamanan hidup. Jadi mereka memikirkan kematian bukan karena benar-benar takut dengan kematian juga sebenarnya. Bukan benar-benar serius takut mati. Ya, cuma takut tidak nyaman hidupnya. Jadi banyak orang memikirkan kematian dalam 3 bulan terakhir ini setidak-tidaknya. Itu lebih karena urusan diri mereka, urusan tubuh mereka, kenyamanan mereka. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tidak ada kaitannya dengan iman. Ya, jadi kita mesti pikir ini baik-baik. Refleksinya bagi kita, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam masa COVID seperti ini, apa yang menggerakkan Anda dalam menghadapi kekhawatiran akan kematian, akan kesulitan hidup dalam masa wabah yang berjangkit ini? Dorongan atau kebutuhan untuk bertahan hidup saja, atau kelangsungan kenyamanan hidup semata. Kalau misalnya kita ganti, ya, dalam kasus Stefanus kita ganti kata kematian, kita ganti dengan COVID-19, ya. Lalu Anda menjadi Stefanusnya, maka apa yang Anda punyai, apa yang Anda miliki dalam hidupmu, sekaligus pertaruhkan sampai akhir dalam masa COVID ini. Apakah Anda mengenal Allah yang sejati seperti Stefanus? Apa Allahkah sebenarnya yang Anda percaya atau sebenarnya kenyamanan Anda? Tuntutan akan kenyamanan hidup Anda. Ketiga, apa sikap Anda merespon kematian atau COVID ini menunjukkan iman Anda kepada Kristus atau tidak? Kalau Stefanus menghadapi kematian, menunjukkan imannya kepada Kristus. Anda menghadapi COVID ini, entah level apapun ketakutan Anda saat ini, apakah itu menunjukkan iman Anda kepada Kristus? Poinnya adalah, respon kita atas setiap detik kehidupan kita, termasuk dalam masa COVID ini, termasuk apakah kita mempertanggungjawabkan iman kita lewat kematian dalam cara kepada yang sama dengan kepada Stefanus, mestinya adalah setiap detik itu, setiap momen itu adalah respon iman kita kepada Tuhan. Setiap detik waktu kita, setiap situasi hidup kita, entah itu bahagia atau duka cita, keberhasilan atau kegagalan, kegemilangan atau kejatuhan, keterbatasan atau kekayaan, dalam sehat atau sakit, dalam masa pandemi atau dalam masa kehidupan normal, dalam masa perang atau masa damai, dalam kemudahan atau dalam kesulitan, dalam kelegaan atau dalam ketakutan, di padang gurun kehidupan atau di dalam lembah maut, atau di pinggir air sungai yang tenang seperti dalam Mazmur 23 itu, atau justru di dalam ngarai, dalam lembah maut, dalam kekayaan kemiskinan, dalam kegagahan kita, atau dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Itu semua adalah setiap detik dan setiap momen yang harus respons kita adalah respons iman. Dan respons iman yang tertuju kepada Kristus. Karena kita tahu satu hal yang tidak bisa berubah. Seperti dalam poin yang ketiga tadi, kita tahu siapa yang kita percaya. Dia selalu bersama kita dalam setiap detik dan dalam setiap momen, dalam setiap musim hidup kita. Seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer itu mengatakan begini, Tuhan melakukan pekerjaan terdalamnya di dalam masa-masa tergelap kita. Tuhan sedang melakukan pekerjaan terdalamnya dalam masa-masa tergelap hidup kita. Jadi jangan ketakutan. Maksudnya jangan menjadi orang-orang seperti tidak berpengharapan ketika saat tergelap itu datang. Sama seperti Stefanus itu dalam masa terberatnya, masa tergelap hidupnya, dia harus berhadapan dengan kematian. Dia tahu
Allah sedang bekerja melalui hidupnya. Dan dia tahu bertemu dengan siapa. Seorang hamba Tuhan lain bernama Tim Keller itu mengatakan begini, jika Tuhan diperlakukan sebagai Tuhan selama atau di dalam penderitaan kita, dia tetap Tuhan dalam masa sulit kita, maka penderitaan masa sulit kita dapat mengungkapkan dan menghadirkan Tuhan dalam segala kebesarannya di dalam masa-masa yang sulit itu. Kita akan bisa melihat keagungan Tuhan di sana, keajaiban kasih karunia Tuhan, meski di dalam masa-masa tergelap hidup kita. Dengan menyadari hal ini, kita akan mengerti bahwa Allah tidak membiarkan kita akan mati konyol, tetapi hanya lakukan ini menjadi tanggung jawab kita, itu tetaplah setia dalam iman kepadanya dan lakukan tanggung jawab imanmu, tanggung jawab pribadimu di dalam menjalani kehidupan. Jadi iman Kristen itu bukan barang gratisan. Karena itu ketika iman diberikan kepadamu, engkau menyatakan mengikut Yesus, maka engkau juga harus menunjukkan tanggung jawabmu atas hidupmu dengan cara hidup yang benar, hidup yang bertanggung jawab. Karena itu setiap respon kita atas hidup kita, atas situasi di sekitar kita, atas hubungan langsung dengan Tuhan adalah semuanya respon iman dan pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Jadi apakah dalam semua situasi itu kita ada bersama dengan Kristus dalam situasi COVID ini? Pertanyaan kepada kita, apakah kita bersama Kristus dalam situasi masa COVID ini? Ya, dia pasti akan ada di sana bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang bersama dengan dia? Dia ada di sana, tapi apakah kita sendiri ada di sana? Mungkin tubuh kita ada di sana, tapi pikiran kita, hati kita, iman kita udah kemana-mana. Dan dalam hal itu juga nanti Tuhan akan menakar, mengukur iman kita. Sebenarnya kita orang Kristen gratisan apa bukan? Orang yang Kristen yang sebenarnya tahu siapa yang kita percaya atau tidak. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, sebagai penutup bagi kita, Paulus itu menulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedilah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Entah baik atau tidak baik waktunya, Anda mesti membuktikan imanmu kepada Tuhan. Setiap detik hidup kita, setiap momen hidup kita dan momen respon iman kita kepada Kristus. Apa yang dapat Anda ceritakan, wartakan tentang Kristus dalam semua situasi kehidupan saat ini? Dalam masa COVID ini, pertanggungjawaban iman apa yang Anda bisa wartakan, ceritakan kepada orang lain? Temukan satu hal saja apa yang dapat Anda jelaskan bahwa Anda mengasihi Kristus dan Kristus mengasihimu dalam situasi yang ada saat ini. Entah itu situasi yang baik atau situasi yang buruk. Temukan satu hal, cerita tentang kasihmu kepada Kristus dan kasih Kristus kepadamu dalam situasi saat ini, entah baik atau buruk. Kalau Anda seorang Kristen yang setia dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus, mestinya Anda setidak-tidaknya akan menemukan minimal satu hal yang dapat Anda ceritakan tentang Kristus dalam situasi wabah ini. Ya, kalau Anda orang yang bertumbuh dalam iman kepada Kristus, minimal satu Anda pasti punya cerita kasih Kristus dan kasihmu kepada Kristus dalam situasi yang sekarang kita hadapi ini. Kalau Anda sudah menemukannya, itulah yang Anda bisa bagikan kepada orang lain juga di dalam masa yang sulit ini. Yang bisa dibagikan itu bukan cuma sembako, bukan cuma perhatian kita kepada orang lain, tetapi pengalaman imanmu kepada Kristus yang menguatkan orang lain. Bahkan, mungkin itu bisa membawa orang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir, kalau Anda tidak menemukan satu juga, kalau Anda tidak bisa menemukan satu juga, saya minta Anda mengambil waktu khusus di hadapan Tuhan pada hari ini, tenangkan dirimu di hadapan Tuhan, dan kemudian bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kasihani aku. Aku ingin mengalami Engkau dalam masa-masa seperti ini. Hadirlah, bersamalah dengan aku, supaya aku mengerti, supaya aku belajar, sehingga aku tahu apa dan siapa yang aku percaya. Dan aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada yang mengasihi Engkau
dan mengasihi setiap orang dalam hidup ini, dan bersungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai akhir hidup ini. Bapak Ibu dan Saudaraku dengan kekasih, 3 poin penting. Kekristenan itu bukan barang gratisan, Anda mesti bayar harga yang mahal. Dan yang kedua, bukan soal cara matinya, tetapi isi dan cara hidup kita. Dan yang ketiga, di dalam kita menjalani 2 hal itu tadi, kita tahu siapa yang kita percaya sampai akhir, sampai maut memisahkan kita dan bertemu dengan Dia Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Belas kasih-Mu Tuhan, kami sungguh butuhkan untuk menopang dan menolong kami menghadapi hari-hari ke depan, terutama di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Dan biarlah kami tidak lupa siapa kami, tidak lupa tautan hidup kami, tidak lupa kepada siapa kami bersandar, dan kepada siapa tujuan akhir hidup kami ini akan berakhir, yaitu kepada Kristus sendiri. Dan bila melalui masa-masa yang sulit seperti ini, dalam masa COVID ini, dengan segala resiko yang terjadi, kesulitan ekonomi, banyak sekali kesulitan pribadi yang kami alami. Bila kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan karena itu melalui semua masa-masa sulit ini, kami bisa mempertanggungjawabkan hidup kami, sesulit apapun situasinya, dengan penuh iman dan bersandar, dan keyakinan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Belas kasihani kami Tuhan dan kuatkan kami, karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri, kecuali hanya bersama dengan Engkau, yang telah menaklukkan maut, dan yang telah menjaminkan dan memastikan kehidupan yang pasti dan kekal bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Noma fondon dongoli. No.